Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau bertanya, mengapa setiap salat harus dimulai dengan Al-Fatihah? Seolah tanpa surah ini, seluruh ibadah kehilangan ruhnya. Al-Fatihah bukan sekadar bacaan, tapi kunci. Sebuah gerbang yang hanya bisa dibuka oleh hati yang benar-benar tunduk. Di balik 7 ayatnya, tersembunyi rahasia besar. Rahasia tentang siapa sebenarnya dirimu dan siapa Tuhan yang engkau sembah. Banyak yang membacanya setiap hari, tapi sedikit yang mendengarnya berbicara. Hari ini mari kita menyelam lebih dalam ke dalam cahaya tersembunyi itu, cahaya yang tak terlihat oleh mata, tapi dapat dirasakan oleh jiwa yang siap untuk pulang. Bab 1, Basmalah, pintu rahmat dan misteri nama ilahi. Segala sesuatu yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sejatinya sedang diikat dengan tali cahaya yang turun langsung dari sisi Tuhan. Kalimat ini bukan sekadar pembuka, bukan hanya kebiasaan di awal setiap amal, tapi merupakan getaran awal dari kesadaran makhluk yang mulai kembali mengenal asal-usulnya. Dalam setiap hurufnya tersembunyi rahasia penciptaan, karena Ba adalah lambang permulaan wujud. Ism adalah nama yang mengandung hakikat keberadaan, dan Allah adalah inti segala nama, sumber dari seluruh makna yang menghidupkan semesta. Ketika engkau mengucapkan Bismillah, sesungguhnya engkau sedang mengetuk gerbang kehadiran ilahi. Dan jika hatimu jernih, engkau akan mendengar bisikan halus yang berkata, Aku bersamamu sejak sebelum engkau mengenal dirimu sendiri. Disitulah titik pertemuan antara yang fana dan yang abadi, antara ciptaan dan pencipta, antara kesadaran dan sumber kesadaran itu sendiri. Basmalah adalah getaran pertama dari rahmat yang meliputi segala sesuatu. Dalam Ar-Rahman, terhampar kasih Tuhan yang tak terbatas. Seperti matahari yang menyinari tanpa memilih, memberi kehidupan pada yang beriman dan yang ingkar, pada yang baik dan yang durhaka. Sementara Ar-Rahim adalah kehalusan kasih yang tersembunyi di balik setiap ujian, luka dan air mata. Kasih yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang telah menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka ketika engkau melafalkan basmalah dengan penuh kesadaran, engkau sebenarnya sedang menenggelamkan dirimu dalam 2 samudra kasih. Rahmat yang meliputi seluruh wujud dan rahmat yang menembus relung batinmu sendiri. 2 lautan ini tak pernah berhenti mengalir, karena keduanya bersumber dari satu zat yang esa, yang tidak terbatas oleh waktu, ruang dan pengertian manusia. Namun sayangnya, banyak lidah yang mengucap basmalah tanpa hati yang hadir. Mereka menyebut namanya, tapi tidak merasakan getar kehadirannya. Padahal, Bismillah bukan untuk diucap, melainkan untuk dihidupi. Ia bukan sekadar kalimat pembuka, melainkan perjanjian antara jiwa dengan Rabb-nya, bahwa setiap langkah, setiap niat, setiap hembusan napas, semuanya hanya akan dijalankan dengan kesadaran bahwa tidak ada kekuatan selain Allah. Saat basmalah menjadi napas kehidupanmu, engkau tidak lagi berjalan dengan dirimu sendiri. Engkau berjalan bersamanya dalam limpahan kasih yang tak bertepi. Di balik titik kecil pada huruf Ba, para arif billah menemukan rahasia besar tentang ketunggalan wujud. Mereka berkata, seluruh semesta tersembunyi di dalam satu titik itu. Dari situlah pancaran cahaya kun, jadilah, mengalir dan melahirkan segala sesuatu. Maka ketika engkau menatap huruf pertama dalam Bismillah, bayangkanlah bahwa seluruh hidupmu lahir dari titik itu. Dan seperti titik yang tak memiliki arah, begitu pula hakikatmu, tak berawal, tak berakhir, hanya menjadi cermin bagi cahayanya. Basmalah mengajarkan manusia untuk kembali kepada kesederhanaan yang paling tinggi, kepada keheningan yang memantulkan segala rahasia ilahi. Maka jangan pernah menganggap remeh kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ia adalah kunci segala rahasia, pembuka setiap pintu dan penuntun menuju ma'rifat. Setiap kali engkau mengucapkannya dengan hati yang sadar, engkau sedang memanggil seluruh keberkahan yang pernah turun kepada para nabi, wali, dan arifin. Engkau sedang menghubungkan dirimu dengan arus cahaya yang sejak awal telah mengalir di dalam wujudmu. Jadikan basmalah sebagai pakaian jiwamu, sebagai napas yang menenangkan batinmu,
sebagai jembatan yang menghubungkanmu dengan Sang Kekasih. Karena siapapun yang hidup di bawah naungan basmalah akan hidup dalam pelukan rahmat yang tidak pernah berakhir, rahmat yang berasal dari namanya, yang menghidupkan, membimbing, dan menyempurnakan segalanya. Bab 2, Alhamdulillahirrabbilalamin, kesadaran atas segala puji. Ketika lidah mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, seolah terdengar sederhana, namun di balik lafaz itu tersimpan samudera makna yang tak bertepi. Segala puji bagi Allah bukan sekadar ungkapan syukur yang keluar dari bibir manusia yang berbahagia, melainkan pengakuan mendalam bahwa tidak ada satupun kebaikan, keindahan, ataupun keberadaan yang benar-benar berasal dari diri kita sendiri. Semua yang kita miliki hanyalah pantulan dari cahayanya, anugerah dari Rabb yang mengatur seluruh alam dengan kasih dan kebijaksanaan yang sempurna. Dalam setiap hela napas, dalam setiap denyut jantung, dalam setiap detik kehidupan, sebenarnya tidak ada yang terjadi tanpa izin dan kasih dari Sang Rabb. Maka ketika engkau mengucap Alhamdulillah dengan kesadaran sejati, sesungguhnya engkau sedang meniadakan dirimu dan hanya menyisakan kesadaran bahwa segala yang layak dipuji hanyalah Dia. Tidak ada yang lain. Rabb bukan sekadar Tuhan yang mencipta, tapi juga yang menumbuhkan, memelihara, dan membimbing makhluk menuju kesempurnaan wujudnya. Dialah yang mengajari bumi menumbuhkan pohon, lautan melahirkan mutiara, dan hati manusia menumbuhkan cinta. Setiap kejadian dalam hidupmu, baik yang kau anggap manis maupun pahit, sejatinya adalah bagian dari tarbiyah ilahi, pendidikan lembut dari Rabbul Alamin, agar jiwamu semakin matang dan mengenal hakikat keberadaan. Ketika engkau dirundung ujian, sesungguhnya engkau sedang digenggam oleh kasih yang tak ingin kau terlena oleh dunia. Ketika engkau diberi kenikmatan, engkau sedang diuji agar tidak lupa siapa yang memberi. Maka setiap keadaan adalah surat cinta Tuhan yang datang dalam bentuk yang berbeda, dan hanya hati yang peka yang mampu membaca cinta di balik segala peristiwa. Jika engkau mampu melihat dengan mata ruhani, engkau akan sadar bahwa seluruh alam ini sedang bertasbih dan memuji Tuhan. Angin yang berhembus lembut, air yang mengalir di sungai, burung yang berkicau di pagi hari, semuanya sedang mengucap Alhamdulillah dalam bahasa mereka masing-masing. Alam semesta bukan sekadar ciptaan yang diam, tapi lautan zikir yang hidup. Setiap butir pasir, setiap daun, bahkan setiap hembusan napasmu adalah bagian dari simfoni pujian yang tak pernah berhenti sejak awal penciptaan. Hanya manusia yang karena kelalaian dan ego sering lupa bahwa dirinya pun adalah bagian dari pujian itu. Dan saat engkau kembali menyadari, engkau akan merasakan bagaimana seluruh dirimu ikut bersujud dalam keheningan, tenggelam dalam rasa takjub kepada Sang Pencipta. Alhamdulillah juga adalah kunci pembuka bagi kedamaian batin. Sebab ketika engkau benar-benar bersyukur, engkau berhenti melawan takdir. Engkau tidak lagi mengeluh atas kekurangan, tidak lagi merasa kehilangan, karena engkau menyadari bahwa segala sesuatu telah ditakar dengan kasih yang sempurna. Dalam pujian itu, engkau menemukan keheningan yang mendalam. Keheningan yang menumbuhkan rasa cukup dan tunduk sepenuhnya kepada kehendak-Nya. Maka mereka yang hidup dalam syukur sejati bukan berarti hidup tanpa cobaan, tetapi hidup dalam penerimaan total terhadap setiap ketetapan Tuhan. Dan dalam penerimaan itu, engkau akan menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Dan akhirnya, Alhamdulillahirrabbilalamin, bukan sekadar ayat dalam kitab, tapi jalan menuju kesadaran tertinggi. Ia mengajarkan bahwa segala puji, segala wujud, dan segala kehidupan hanyalah satu arus besar yang mengalir kembali menuju Allah. Tidak ada yang berdiri sendiri, tidak ada yang memiliki kekuatan selain Dia. Maka siapapun yang hatinya telah larut dalam Alhamdulillah akan melihat keindahan bahkan dalam penderitaan, akan merasakan kasih bahkan dalam kehilangan. Ia akan memandang dunia dengan mata cinta, mata yang melihat Tuhan dalam segala sesuatu. Dan di sanalah rahasia makrifat bermula. Ketika segala pujian tak lagi diarahkan keluar, tapi kembali kepada sumber segala cahaya, menuju Dia yang tiada banding, tiada batas, dan tiada akhir. Bab 3,
Ar-Rahmanir Rahim, dua lautan kasih yang tak pernah berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, dua nama yang mengalir lembut dari lidah, namun mengguncang rahasia langit. Keduanya tampak serupa, namun di antara keduanya terbentang samudra, makna yang hanya dapat dijelajahi oleh hati yang telah mengenal cinta ilahi. Ar-Rahman adalah kasih yang meliputi segala sesuatu, yang memberi tanpa memandang pantas atau tidak, yang menurunkan rezeki kepada yang beriman dan yang kufur, yang menghidupkan bunga di taman dan duri di padang gersang. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih yang khusus, rahmat yang lembut dan tersembunyi, yang turun hanya kepada hati yang telah luluh dalam kepasrahan. Dalam Rahman engkau melihat keagungan Tuhan yang memberi kehidupan. Dalam Rahim engkau merasakan kelembutan Tuhan yang menuntunmu kembali pulang. Dua nama ini bukan sekadar sebutan, tapi dua sisi dari satu cinta yang sama. Cinta yang menciptakan, memelihara, dan mengembalikan segalanya kepadanya. Kasih Tuhan bukan seperti kasih manusia yang terbatas dan bersyarat. Kasih-Nya adalah lautan yang tak bertepi, yang tidak mengenal karena, tidak mengenal jika, dan tidak mengenal tetapi. Dia mencintaimu bukan karena engkau taat, tapi karena engkau ada. Karena keberadaanmu sendiri adalah tanda dari cintanya yang abadi. Setiap kali engkau bernapas, setiap kali jantungmu berdetak, sesungguhnya engkau sedang menerima rahman-Nya yang bekerja tanpa henti. Dan ketika engkau menangis di dalam kesendirian, ketika engkau jatuh di titik paling gelap dalam hidupmu, saat itu Ar-Rahim bekerja dengan cara yang paling halus, membasuh luka batinmu dengan keheningan yang penuh kasih, memeluk hatimu tanpa suara. Maka siapapun yang mampu menyadari kehadiran kasih ini di setiap denyut waktu, ia telah menemukan makna makrifat. Mengenal Tuhan bukan melalui kata-kata, tapi melalui rasa yang hidup dalam setiap kejadian. Jika engkau berjalan di bumi ini dengan kesadaran bahwa Rahman dan Rahim selalu menyertaimu, engkau tidak akan pernah merasa sendiri. Engkau akan melihat setiap pertemuan sebagai bentuk kasih, setiap perpisahan sebagai cara Tuhan melindungimu dari sesuatu yang tidak engkau pahami sekarang. Engkau akan mengerti bahwa apapun yang diambil darimu sebenarnya sedang digantikan dengan sesuatu yang lebih tinggi nilainya di sisi Tuhan. Hanya saja, manusia sering tidak sabar menunggu waktu kasih itu bekerja. Mereka melihat kehilangan sebagai hukuman, padahal mungkin itu adalah bentuk rahmat yang tersembunyi. Karena kasih Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang engkau inginkan. Kadang ia hadir dalam sakit yang menyadarkan, dalam sepi yang menumbuhkan, dalam ujian yang mendekatkan. Mereka yang mengenal Ar-Rahmanir Rahim akan berhenti menuduh takdir. Mereka akan melihat hidup sebagai perjalanan cinta yang panjang. Dalam setiap detik yang berlalu, Tuhan sedang memperkenalkan dirinya melalui rasa-rasa yang engkau alami. Bahagia, sedih, rindu, takut, dan harap. Semua rasa itu adalah surat cinta yang dikirimkan untuk menyadarkanmu bahwa engkau tidak pernah sendirian. Bahkan ketika engkau merasa paling jauh dari Tuhan, sebenarnya engkau sedang berada dalam pelukan Rahman-Nya. Karena tak ada makhluk yang keluar dari kasih-Nya, sebagaimana tak ada bayangan yang bisa lepas dari cahaya yang menciptakannya. Maka berhentilah mencari cinta di luar sana, karena sejak awal engkau telah berenang di dalam lautan kasih yang tak bertepi. Pada akhirnya Ar-Rahmanir Rahim adalah undangan bagi jiwa untuk kembali mengingat asalnya. Engkau lahir dari kasih, hidup dalam kasih, dan akan kembali kepada kasih itu juga. Tidak ada satupun langkah yang luput dari pengawasan kasih Tuhan. Jika engkau mampu merasakan kehadiran kasih ini dalam setiap detak waktu, engkau akan berhenti mencari tanda-tanda Tuhan di luar dirimu, karena Ia telah ada dalam setiap denyut hatimu. Disitulah makna terdalam dari dua nama ini. Ketika engkau tidak lagi memohon cinta, karena engkau telah menjadi cinta itu sendiri. Dan di saat itulah Ar-Rahmanir Rahim tidak lagi sekadar nama yang engkau sebut, tapi napas yang menghidupkan jiwamu, lautan yang tak pernah berhenti berdebur di dalam kesadaranmu, mengantarmu kembali ke samudra asalmu, samudra kasih ilahi yang abadi dan tanpa tepi. Bab 4 Malik Yaumiddin, waktu yang berhenti di hadapan Tuhan. Malik Yaumiddin, Raja pada hari pembalasan.
Sebuah ungkapan yang bagi sebagian orang terdengar menakutkan, namun bagi hati yang telah mengenal Tuhannya, kalimat ini justru menggetarkan dengan rasa rindu yang dalam. Karena pada hari itu, semua tirai akan disingkap, semua kepemilikan palsu akan lenyap, dan yang tersisa hanyalah Dia, Sang Pemilik segala hari, Sang Penguasa segala waktu. Dalam kesadaran makrifat, Yaumiddin bukan sekadar hari di akhirat, tapi keadaan batin ketika seluruh tabir "aku" runtuh dan kebenaran ilahi menampakkan wajahnya. Saat itu, waktu berhenti. Tidak ada masa lalu untuk disesali, tidak ada masa depan untuk dikhawatirkan. Yang ada hanyalah kehadiran abadi Tuhan yang meliputi segalanya. Dalam momen itu, manusia menyadari betapa selama ini ia hidup di dalam ilusi kepemilikan, merasa memiliki harta, tubuh, bahkan kehidupan. Padahal semuanya hanyalah titipan dari Sang Malik yang sesungguhnya. Ketika engkau memahami makna Malik Yaumiddin, engkau mulai melihat bahwa setiap detik dalam hidup ini sebenarnya adalah miniatur dari hari pembalasan itu sendiri. Setiap kali engkau menanam perbuatan, engkau sedang menulis catatan amal di lembar dirimu sendiri. Setiap niat yang terlintas, setiap pikiran yang muncul, adalah benih yang kelak akan menampakkan buahnya. Bukan di tempat jauh, tapi di dalam kesadaranmu. Maka sebenarnya, hari pembalasan itu bukan sesuatu yang akan datang, tapi sesuatu yang telah berlangsung setiap saat. Di dunia ini pun engkau sudah mulai menuai hasil dari niat dan perbuatanmu. Hanya saja mata kasar sering tak mampu melihatnya. Kesadaran makrifat mengajarkan bahwa setiap momen hidup adalah panggilan untuk bertanggung jawab. Bukan karena takut akan neraka, tapi karena cinta kepada kebenaran yang ingin dikenali melalui dirimu. Dalam nama Malik, tersembunyi kekuasaan yang mutlak. Bukan kekuasaan yang menindas, melainkan kekuasaan yang menenangkan, karena di dalamnya terdapat jaminan bahwa tidak ada satupun kejadian yang luput dari kendalinya. Ketika engkau benar-benar menyadari hal ini, engkau akan berhenti merasa kehilangan. Engkau tidak akan lagi bertanya, "Mengapa aku?" Karena engkau tahu bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh tangan yang maha bijaksana. Tidak ada kebetulan, tidak ada kesalahan. Semua berjalan dalam skenario cinta, meski kadang berbentuk perpisahan, penderitaan, atau kesunyian. Dan ketika jiwa telah sampai pada keyakinan ini, ia menemukan kedamaian yang tidak bisa diguncang oleh apapun di dunia. Sebab ia tahu, semua yang terjadi hanyalah bagian dari tarian waktu yang berputar di bawah pengawasan Sang Malik. Hari pembalasan bukanlah ancaman bagi mereka yang hidup dalam kesadaran, tetapi cermin yang memantulkan siapa dirimu sebenarnya. Di sana, tidak ada tempat untuk bersembunyi di balik nama, jabatan, atau amal yang ingin dilihat orang lain. Yang akan berbicara hanyalah hatimu. Seberapa dalam engkau mengenal Tuhan, seberapa murni engkau mencintainya tanpa pamrih. Bagi sebagian jiwa, hari itu adalah hari ketakutan. Tapi bagi jiwa yang telah mengenal asalnya, hari itu adalah hari pertemuan, hari ketika tirai keterpisahan disingkap, dan mereka dapat memandang wajah yang dicintai tanpa penghalang. Maka mereka tidak takut pada hari pembalasan, karena setiap hari dalam hidupnya sudah mereka jalani dengan kesadaran bahwa Tuhan selalu hadir, mengawasi dan menuntun. Dan akhirnya, Malik Yaumiddin bukan hanya tentang akhir dunia, tapi tentang akhir dari keakuanmu. Tentang saat ketika engkau berhenti berkata, "Milikku, kehendakku, diriku," dan hanya tersisa Dia. Ketika kesadaran itu terbit di dalam dirimu, engkau akan merasakan betapa ringan hidup ini, karena tidak ada lagi yang harus engkau pertahankan. Segalanya sudah menjadi miliknya sejak awal, dan engkau hanyalah penjaga sementara dari anugerah yang Ia titipkan. Maka setiap kali engkau membaca Malik Yaumiddin, ingatlah bahwa dunia ini hanyalah bayangan yang akan sirna. Dan ketika bayangan itu lenyap, yang tersisa hanyalah cahaya yang abadi, cahaya Tuhan yang telah menunggu sejak awal untuk menyambutmu pulang. Bab 5. Iyyaka na'budu, rahasia penghambaan sejati. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Satu kalimat yang begitu singkat, namun menjadi inti dari seluruh perjalanan spiritual manusia.
Di dalamnya terkandung pernyataan paling dalam tentang hubungan antara hamba dan Tuhannya. Ia bukan sekadar pengakuan formal, tapi sumpah ruhani, kesaksian hati yang telah lepas dari semua bentuk penghambaan selain kepada Allah. Saat ayat ini keluar dari bibirmu dengan kesadaran sejati, sesungguhnya engkau sedang meniadakan segala Tuhan-Tuhan palsu yang selama ini bersembunyi di dalam dirimu. Keinginan, ketakutan, ambisi, kebanggaan, cinta dunia, dan rasa aku yang mengaku berkuasa atas hidupnya sendiri. Iyyaka na'budu bukan sekadar doa, ia adalah revolusi batin, momen ketika seorang manusia menyadari bahwa tidak ada wujud yang layak disembah, kecuali Sang Wujud yang menciptakan dirinya. Penghambaan sejati tidak berarti tunduk secara fisik, melainkan tunduk secara ruhani. Ia bukan gerakan tubuh, tapi gerakan hati yang menyerah sepenuhnya kepada kehendak ilahi. Banyak orang bersujud setiap hari, namun sedikit yang benar-benar sujud. Karena sujud sejati bukan ketika dahi menyentuh tanah, melainkan ketika ego menyentuh kehinaan dan lenyap di hadapan kebesaran Tuhan. Iyyaka na'budu mengajarkan manusia untuk membebaskan diri dari semua belenggu selain Allah, dari ketergantungan terhadap manusia, dari kecemasan akan masa depan, dan dari kebanggaan atas amal yang dilakukan. Sebab seorang hamba yang sejati tidak memiliki apa-apa, tidak berharap apa-apa, dan tidak takut pada apapun selain Allah. Ia berjalan di bumi dengan hati yang lapang, karena tahu bahwa dirinya hanyalah bayangan dari kehendak Tuhan. Dalam kalimat ini juga terdapat rahasia keindahan yang halus. Kami menyembah, bukan aku menyembah. Tuhan mengajarkan manusia untuk tidak berjalan sendiri, untuk mengenal bahwa perjalanan menujunya adalah perjalanan bersama. Para arif mengatakan, tidak ada yang bisa sampai kepada Tuhan dengan kesendirian, karena cinta ilahi selalu menuntun jiwa untuk mengenal kasih di antara sesama. Maka ketika engkau mengucapkan Iyyaka na'budu, engkau tidak hanya mempersembahkan dirimu, tetapi juga seluruh umat manusia yang sedang berjuang mencari makna. Engkau sedang menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara yang sujud di masjid, yang menangis di dalam gelap, dan yang mencari kebenaran di antara kebingungan hidup. Semua sedang menuju satu arah, kepada Dia yang sama, walau dengan cara yang berbeda. Namun penghambaan sejati tidak selalu berarti kemudahan. Kadang jalan menuju Tuhan justru dipenuhi ujian yang berat. Tuhan menguji bukan karena membenci, tetapi karena ingin membersihkan hati dari segala yang bukan Dia. Dalam kesulitan, engkau belajar untuk menyerah. Dalam kehilangan, engkau belajar untuk percaya. Setiap air mata yang jatuh, setiap luka yang perih, adalah cara Tuhan melembutkan dirimu, agar engkau layak disebut hamba. Maka jangan takut ketika hidup membawa banyak ujian, karena sesungguhnya engkau sedang dibentuk, agar bisa mengucap Iyyaka na'budu, bukan hanya dengan kata, tapi dengan seluruh keberadaanmu. Saat engkau bisa mencintai kehendak Tuhan, bahkan ketika kehendak itu berbeda dari harapanmu, disitulah engkau telah menjadi hamba sejati. Bab 6, Wa iyyaka nasta'in, penyerahan total di tengah kekosongan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalimat ini adalah bisikan jiwa yang telah menyadari kelemahannya di hadapan keagungan Tuhan. Ia lahir dari kesadaran yang dalam bahwa manusia tidak memiliki daya apapun kecuali daya yang diizinkan oleh Allah. Saat engkau mengucapkannya dengan hati yang jernih, sebenarnya engkau sedang menanggalkan jubah kesombongan dan mengakui kebenaran yang paling sunyi, bahwa segala kekuatan, kebijaksanaan, dan kemampuan yang engkau banggakan selama ini hanyalah pinjaman darinya. Tidak ada satu langkah pun yang dapat engkau ambil, tidak ada satu napas pun yang dapat engkau hembuskan, kecuali karena Dia menghendaki. Maka, Wa iyyaka nasta'in bukan sekadar permohonan, tapi pernyataan pasrah total. Pengakuan bahwa hidup ini tidak pernah berada dalam kendalimu, dan justru dalam kepasrahan itulah engkau menemukan kekuatan sejati. Ada rahasia besar yang tersembunyi dalam ketidakberdayaan. Dunia mengajarkan manusia untuk selalu kuat, selalu mampu, selalu berdiri di atas kaki sendiri. Tapi jalan makrifat mengajarkan sebaliknya, bahwa kekuatan sejati justru lahir dari pengakuan akan kelemahan. Ketika engkau berhenti mengandalkan dirimu,
Tuhan akan mengambil alih kehidupanmu dengan cara yang tak pernah engkau bayangkan. Ia akan menuntun langkahmu di jalan yang engkau tak tahu, menolongmu dengan pertolongan yang datang dari arah yang tidak pernah terlintas dalam logika. Setiap kali engkau merasa kehilangan pegangan, itu bukan tanda bahwa Tuhan menjauh, melainkan tanda bahwa Ia ingin engkau bersandar hanya kepadanya. Dalam ruang kosong itulah cinta ilahi bekerja, diam, lembut namun pasti. Dan di titik terdalam ketidakberdayaan, engkau akan menemukan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika engkau sendiri hampir melupakannya. Wa iyyaka nasta'in juga mengajarkan tentang keseimbangan antara usaha dan pasrah. Penyerahan bukan berarti menyerah tanpa tindakan. Engkau tetap bergerak, berusaha, bekerja, berdoa, namun hatimu tidak lagi terikat pada hasilnya. Engkau melangkah bukan untuk memastikan kemenangan, tapi karena melangkah adalah bagian dari ketaatan. Engkau berdoa bukan untuk memaksa kehendak Tuhan, tapi untuk menyelaraskan kehendakmu dengan kehendaknya. Dan di saat hasilnya tidak sesuai harapanmu, engkau tetap tenang, karena engkau tahu Tuhan tidak pernah salah dalam memberi. Ia tidak menolak doamu, Ia hanya menjawabnya dengan cara yang lebih dalam, dengan hikmah yang mungkin baru bisa engkau pahami setelah waktu berjalan. Disitulah letak kebijaksanaan spiritual, memahami bahwa setiap penundaan adalah rahmat, dan setiap kehilangan adalah bentuk kasih yang menyamar sebagai ujian. Bagi para arif, memohon pertolongan bukan berarti meminta keajaiban turun dari langit, tapi membuka kesadaran untuk melihat keajaiban yang selalu ada. Tuhan menolong melalui jalan yang lembut, melalui kata-kata seseorang, melalui kejadian yang sederhana, bahkan melalui kesedihan yang membuatmu lebih dekat kepadanya. Tidak ada yang kebetulan. Semua adalah bagian dari pertolongan ilahi yang sedang bekerja dalam diam. Maka, ketika engkau membaca wa iyyaka nasta'in, rasakanlah bahwa seluruh alam sedang bergerak untuk menolongmu, karena engkau bersandar pada Zat yang menggerakkan segalanya. Dan ketika engkau yakin bahwa pertolongan Tuhan selalu hadir, maka tidak ada lagi ruang bagi kecemasan, sebab segala sesuatu kini engkau pandang sebagai bagian dari takdir yang penuh kasih. Dan akhirnya, wa iyyaka nasta'in adalah kalimat kebebasan. Kebebasan dari rasa takut, dari beban hidup, dari keinginan untuk mengendalikan segalanya. Ia mengajarkanmu untuk hidup dengan damai di tengah ketidakpastian, karena engkau tahu bahwa tangan Tuhan selalu menggenggammu, bahkan ketika engkau merasa terjatuh. Dalam penyerahan itu, engkau tidak kehilangan kendali, tetapi menemukan kendali yang lebih besar, kendali dari Tuhan yang mengatur setiap detik hidupmu dengan kebijaksanaan tanpa batas. Maka, jangan takut berjalan di jalan yang sunyi. Jangan cemas pada masa depan yang tak terlihat. Ucapkanlah wa iyyaka nasta'in dalam hatimu setiap kali dunia terasa berat, dan rasakan bagaimana beban itu perlahan terangkat. Karena siapapun yang bersandar sepenuhnya pada Allah akan hidup dengan ringan, seolah angin sendiri yang membimbing langkahnya menuju ketenangan abadi di bawah naungan kasih-Nya. Bab 7, Ihdinas Syiratal Mustaqim, jalan lurus yang tak pernah tampak di peta. Ihdinas Syiratal Mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sebuah doa yang seolah sederhana, tapi sesungguhnya menyimpan rahasia perjalanan ruhani paling agung yang bisa ditempuh manusia. Jalan lurus yang dimaksud bukan sekadar jalan moral, bukan pula sekadar ketaatan ritual, melainkan jalan kesadaran menuju Tuhan. Jalan yang tak terlihat oleh mata, tapi hanya dapat dirasakan oleh hati yang telah dibersihkan dari debu dunia. Kalimat ini bukan hanya permintaan petunjuk, melainkan juga pengakuan bahwa manusia sesat tanpa cahaya darinya. Tidak ada kompas, tidak ada arah, tidak ada bimbingan yang benar, kecuali yang datang dari tangan ilahi. Dan betapa lembutnya Allah, karena Dia membiarkan kita tersesat hanya agar kita merindukan untuk kembali. Maka setiap kali engkau mengucap Ihdinas Syiratal Mustaqim, bayangkan dirimu berdiri di persimpangan antara kegelapan dan cahaya. Dan dalam suaramu ada jeritan rindu seorang hamba yang ingin pulang ke pangkuan Tuhannya. Jalan lurus itu tidak selalu tampak mudah atau terang. Kadang ia berliku, sunyi, bahkan gelap. Kadang ia membawa kehilangan, membuatmu meneteskan air mata,
atau menguji keyakinanmu pada hal-hal yang paling engkau cintai. Tapi justru disitulah rahasianya. Karena jalan lurus bukan jalan tanpa ujian, melainkan jalan yang membuatmu tetap mengingat Tuhan di tengah ujian itu. Ia bukan jalan yang bebas hambatan, tapi jalan yang mengarahkan setiap hambatan menjadi tanda dari kasih sayang ilahi. Ketika engkau jatuh dan bangkit kembali dengan menyebut namanya, itulah tanda bahwa engkau masih di jalan lurus. Dan ketika engkau tidak mengerti mengapa sesuatu terjadi, tapi tetap memilih untuk percaya, itulah bukti bahwa Tuhan sedang membimbingmu dalam diam. Para arif mengatakan, Syiratal mustaqim bukan garis lurus di luar diri, tapi jalan batin yang mengarah ke pusat kesadaranmu. Tempat di mana aku kecil berhenti berbicara, dan aku besar, yaitu Tuhan, mulai berbicara melalui dirimu. Semakin engkau menyelam ke dalam dirimu, semakin engkau menyadari bahwa jalan lurus itu bukan perjalanan ke depan, tapi perjalanan ke dalam hati, ke dalam kesadaran, ke dalam keheningan di mana segala kebisingan dunia berhenti. Di sanalah engkau akan menemukan bahwa jalan itu tidak pernah jauh. Ia selalu berada di bawah langkahmu, hanya saja tertutup oleh debu keinginan, ego, dan kebanggaan yang menutupi pandanganmu. Maka ihdinas syiratal mustaqim adalah seruan untuk disingkapkan, agar tirai-tirai batin terangkat, dan engkau bisa berjalan bukan dengan mata dunia, tapi dengan mata rohani. Namun hati-hati, karena tidak semua jalan yang tampak lurus benar-benar menuju Tuhan. Ada jalan yang tampak indah tapi menjerumuskan. Ada yang tampak berat tapi membawa kedamaian. Jalan dunia seringkali menjanjikan kemudahan dan kenikmatan, tapi jalan Tuhan menuntut kejujuran dan kesabaran. Engkau bisa saja tersesat dalam kebaikan yang penuh kesombongan atau dalam ibadah yang tak lagi dilandasi cinta. Karena itu, ihdinas syiratal mustaqim bukan doa yang diucapkan sekali, tapi setiap saat, sebab setiap hari manusia berpotensi tergelincir dari jalan lurus, bahkan dalam kebaikannya sendiri. Maka mintalah petunjuk itu terus, karena hati manusia mudah berbelok. Dan Tuhan mencintai hamba yang terus meminta arah, sebab itu tanda ia tidak pernah merasa cukup dengan dirinya sendiri. Dan akhirnya, ihdinas syiratal mustaqim adalah doa para pencari, doa jiwa-jiwa yang tak pernah puas dengan dunia, yang hatinya selalu gelisah karena merindukan sesuatu yang lebih tinggi, lebih murni, lebih abadi. Jalan lurus bukan sekadar arah menuju surga, tapi jalan menuju perjumpaan dengan Tuhan. Setiap langkah yang diiringi kesadaran, setiap doa yang disertai keikhlasan, setiap kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih, semuanya adalah bagian dari jalan itu. Dan ketika suatu hari engkau berjalan dengan tenang di tengah badai hidup, tanpa takut, tanpa cemas, hanya dengan namanya di hatimu, maka ketahuilah, engkau sedang berada di jalan lurus yang dimohonkan oleh seluruh hamba sejak ayat ini pertama kali turun. Sebuah jalan yang tak pernah tampak di peta dunia, tapi tertulis jelas di peta hati mereka yang mencintai Allah dengan sepenuh jiwa. Bab 8 Syiratal Ladzina An'amta Alaihim, jejak para kekasih Allah di jalan cinta. Syiratal Ladzina An'amta Alaihim, ya tunjukilah kami jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat atas mereka. Inilah kalimat yang membawa kita menelusuri jejak para kekasih Allah. Mereka yang telah berjalan sebelum kita, menembus gelapnya dunia dengan cahaya makrifat. Mereka adalah para nabi, para wali, para syiddiqin, para syuhada, dan para salihin. Jiwa-jiwa yang telah menemukan rahasia tertinggi dari kehidupan, bahwa hidup bukan untuk mencari dunia, tetapi untuk mengenal Allah. Ketika engkau membaca ayat ini, sejatinya engkau sedang memohon agar hatimu dibimbing menapaki jalan yang sama. Jalan yang telah dilalui oleh jiwa-jiwa yang mencintai Tuhan melebihi dirinya sendiri. Ini bukan sekadar doa agar hidupmu diberi kemudahan, melainkan permohonan agar engkau diberikan rasa yang sama seperti mereka. Rasa tunduk, rasa rindu, dan rasa tenang yang hanya muncul ketika jiwa benar-benar mengenal Tuhannya. Mereka yang telah diberi nikmat bukanlah orang yang bergelimang kemewahan dunia, bukan pula yang disanjung oleh manusia. Nikmat sejati bukan harta, bukan pangkat, bukan ketenaran. Nikmat tertinggi adalah ketika hati mampu mengenali
kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Ketika engkau bisa tersenyum di tengah ujian karena tahu bahwa semuanya datang dari Tuhan, itulah nikmat. Ketika engkau bisa bersyukur meski kehilangan sesuatu yang engkau cintai, itulah nikmat. Ketika engkau bisa memaafkan orang yang menyakitimu karena engkau sadar bahwa ia hanyalah alat dari rencana Tuhan, itulah nikmat. Maka jalan orang-orang yang diberi nikmat bukan jalan kemewahan, melainkan jalan kesadaran. Jalan yang sunyi namun terang, jalan yang penuh ujian, namun manis karena di setiap langkahnya terasa hangatnya cinta ilahi yang memeluk jiwa. Para kekasih Allah tidak berjalan di atas karpet merah kehidupan. Mereka berjalan di atas duri-duri ujian, namun setiap duri yang menusuk mereka menjadi bunga cahaya. Mereka menangis bukan karena lemah, tapi karena cinta yang terlalu dalam, hingga air mata tak mampu menahannya. Mereka rindu bukan karena kehilangan, tapi karena setiap helaan napas, mereka hanya mencari satu hal, wajah Tuhan. Engkau tidak akan menemukan mereka di istana megah, tapi di keheningan malam, di antara doa-doa yang lirih, di balik kesederhanaan yang memancarkan ketenangan. Dan yang paling indah, mereka tidak menonjolkan diri sebagai kekasih Tuhan, karena justru mereka paling takut kehilangannya. Semakin tinggi derajatnya, semakin rendah hatinya, semakin dekat dengan Tuhan, semakin lembut pandangannya kepada sesama. Ketika engkau memohon untuk dituntun ke jalan mereka, itu artinya engkau siap melewati perjalanan yang sama. Engkau siap diuji seperti mereka, dicintai seperti mereka, dan disucikan seperti mereka. Karena cinta ilahi selalu datang bersama ujian, agar hatimu benar-benar murni. Engkau akan diuji dengan kehilangan agar tahu bahwa tak ada yang benar-benar milikmu. Diuji dengan kesepian, agar engkau tahu hanya Tuhan yang tak pernah meninggalkanmu. Diuji dengan kesulitan, agar engkau belajar bersandar hanya kepadanya. Tapi jangan takut, karena setiap luka di jalan ini adalah tanda bahwa Tuhan sedang menuliskan namamu di antara mereka yang berjalan di jalan cintanya. Jalan yang mereka lalui bukan untuk menakutkanmu, tapi untuk menunjukkan bahwa kesempurnaan hanya lahir dari ketundukan. Dan pada akhirnya, syiratal lazina an'amta alaihim adalah doa agar kita tak hanya mengenal mereka, tapi menjadi bagian dari mereka. Menjadi manusia yang hidup bukan untuk mengumpulkan dunia, melainkan untuk menyalakan cahaya bagi sesama. Menjadi jiwa yang sabar dalam ujian, lembut dalam kekuatan, dan tenang dalam badai kehidupan. Karena mereka yang diberi nikmat adalah mereka yang sudah tidak lagi mencari selain Allah. Hati mereka lapang seperti langit, dan cinta mereka mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Maka, setiap kali engkau mengucapkan ayat ini, bayangkan engkau sedang berjalan di belakang mereka. Mengikuti jejak langkah para kekasih Tuhan yang menuntunmu dengan bisikan lembut. Kembalilah, jalan ini bukan tentang kemana engkau pergi, tapi kepada siapa engkau kembali. Bab 9, Ghairil Maghdubi Alaihim, bahaya kegelapan di jalan ilmu dan ego. Ghairil Maghdubi Alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Kalimat ini seperti cermin yang memantulkan sisi gelap dalam diri manusia. Sisi yang sering tersembunyi di balik amal, ilmu, dan kesalehan lahiriah. Jalan mereka yang dimurkai bukan hanya jalan orang kafir yang menolak Tuhan secara terang-terangan, tetapi juga jalan siapapun yang hatinya dipenuhi keangkuhan, walau lisannya sibuk menyebut nama Allah. Ayat ini adalah peringatan halus bahwa murka Tuhan sering datang, bukan karena seseorang tidak mengenal kebenaran, melainkan karena ia mengetahui kebenaran, tetapi menolaknya dalam diam. Ia tahu, tapi tidak mau tunduk. Ia paham, tapi tidak mau menyerah. Maka murka bukan sekadar hukuman dari luar, tapi keadaan batin di mana cahaya ilahi tertutup oleh kabut ego, hingga hati menjadi keras, dan kebenaran terasa asing di dalam diri. Ada bahaya besar dalam ilmu yang tidak diiringi kerendahan hati. Ilmu yang seharusnya menjadi cahaya, bisa berubah menjadi api yang membakar pemiliknya. Orang yang merasa paling tahu, seringkali menjadi yang paling jauh dari kebenaran, karena hatinya tertutup oleh keyakinan bahwa ia sudah sampai. Padahal jalan menuju Tuhan tidak pernah selesai, dan setiap aku tahu bisa menjadi tembok antara hamba dan Rabb-Nya. Para arif mengatakan, ketika engkau merasa sudah mengenal Allah, sesungguhnya engkau baru mengenal dirimu sendiri.
Maka berhati-hatilah terhadap perasaan cukup, karena ia adalah awal dari kehampaan. Ghairil maghdubi alaihim mengingatkan kita untuk menjaga hati dari kesombongan spiritual. Dari merasa lebih benar, lebih suci, lebih tinggi dari yang lain. Sebab begitu engkau merasa tinggi, sebenarnya engkau sedang jatuh dalam jurang paling dalam. Jurang kesombongan di hadapan yang maha tinggi. Jalan mereka yang dimurkai adalah jalan kegelapan yang seringkali terasa terang. Ia bisa berbentuk ibadah tanpa cinta, amal tanpa keikhlasan, atau pengetahuan tanpa kasih. Seseorang mungkin tampak saleh, tapi di hatinya tersembunyi keinginan untuk dilihat, dihormati, atau dianggap suci. Ia berbicara tentang Tuhan, tapi hatinya jauh darinya. Ia menasihati orang lain, tapi tak pernah menasihati dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, murka Tuhan tidak datang sebagai petir atau azab, melainkan sebagai kehilangan rasa. Kehilangan nikmatnya iman, hilangnya kelezatan beribadah, hilangnya getaran saat nama Allah disebut. Itulah murka yang paling halus. Ketika hati mati perlahan tanpa disadari, sementara lisan masih fasih berbicara tentang kebenaran. Namun ayat ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan. Karena setiap kali engkau membaca Ghairil maghdubi alaihim, Tuhan sedang memanggilmu kembali agar berhenti menilai, berhenti merasa cukup, dan mulai melihat ke dalam diri. Ia mengingatkan agar engkau tidak tergelincir di jalan yang pernah dilalui oleh orang-orang yang berilmu tapi kehilangan cinta. Agar engkau tetap berjalan dengan hati yang lembut, dengan mata yang menunduk, dan dengan jiwa yang selalu haus akan kebenaran. Karena siapapun bisa tergelincir, ustaz, murid, pencari, bahkan seorang arif. Tidak ada yang kebal dari murka kecuali mereka yang terus-menerus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan justru dalam kerendahan itulah engkau akan menemukan perlindungan. Maka Ghairil maghdubi alaihim adalah doa untuk dijauhkan dari kesesatan yang berawal dari dalam diri. Doa agar hati tidak membeku dalam pengetahuan, agar iman tidak berubah menjadi kebanggaan, dan agar ibadah tetap menjadi jembatan cinta, bukan arena pengakuan. Setiap kali engkau membacanya, bayangkanlah dirimu sedang menunduk di bawah cahaya Allah, berkata lirih, "Ya Rabb, jangan biarkan aku termasuk di antara mereka yang engkau murkai, walau dengan lisanku aku menyebut namamu." Dan di saat itu, ketika doa itu keluar dengan keikhlasan yang lembut, engkau akan merasakan sesuatu yang menenangkan. Seolah Allah berbisik di dalam hatimu, "Aku tidak murka padamu selama engkau masih takut kehilanganku." Bab 10, Waladdallin. Selamat dari kesesatan, kembali ke cahaya abadi. Waladdallin, dan bukan jalan mereka yang sesat. Ayat terakhir dari surah Al-Fatihah ini menutup seluruh perjalanan spiritual seorang hamba dengan peringatan yang lembut namun sangat dalam. Ia mengingatkan bahwa setelah mengenal rahmat Allah, setelah menyadari kebesarannya, setelah memohon petunjuk dan bimbingan, tetap saja ada kemungkinan hati tergelincir ke dalam kesesatan. Bukan karena niat jahat, tapi karena kehilangan arah di tengah jalan menuju cahaya. Ad-Dallin bukan sekadar mereka yang tidak tahu, tapi mereka yang terputus dari kesadaran, yang kehilangan cahaya di tengah perjalanan. Mereka berjalan, namun tanpa panduan. Mereka mencari, tapi dengan hati yang tertutup. Ayat ini mengajarkan bahwa kesesatan sejati tidak selalu tampak dalam bentuk dosa besar, tapi dalam halusnya keterpalingan dari Tuhan. Ketika engkau masih beribadah, tapi tanpa rasa, masih berdoa, tapi tanpa hadir, masih hidup, tapi tanpa ruh. Kesesatan adalah ketika hati menjadi seperti cermin yang buram. Cahaya Tuhan sebenarnya terus memancar, namun pantulannya tak lagi terlihat karena tertutup debu kealpaan. Maka Waladdallin adalah doa agar cermin itu selalu dijaga bening, agar hati tidak kehilangan arah meski dunia menggoda dengan keindahannya yang fana. Karena sesat bukan berarti jauh, melainkan berhenti berjalan. Ia bisa terjadi di saat engkau mulai merasa cukup dengan imanmu, atau ketika engkau lebih sibuk dengan penampilan lahir daripada perjalanan batin. Dan itulah mengapa Al-Fatihah diulang dalam setiap salat, agar manusia tak pernah lupa untuk kembali ke jalan lurus setiap kali hatinya mulai berbelok. Para ahli makrifat berkata,
Walad dhallin adalah penanda batas terakhir sebelum seseorang sampai kepada Tuhan. Disinilah ujian paling halus terjadi, ketika setan tidak lagi menggoda dengan dosa, tapi dengan kebaikan. Ia membisikkan rasa bangga atas amal, rasa puas atas pengetahuan, rasa suci atas kesalehan. Dan di saat itu, banyak pencari cahaya terperangkap dalam kegelapan yang tampak seperti terang. Maka doa ini adalah benteng terakhir agar hati tetap selamat di gerbang kehadiran ilahi, agar engkau tidak tersesat oleh bayangan dirimu sendiri, agar engkau tidak jatuh cinta kepada cahaya yang berasal dari amalmu, melainkan tetap terpesona hanya oleh cahaya Tuhan yang tak bertepi. Kesesatan juga bisa muncul ketika cinta kepada Tuhan tidak lagi murni, ketika ia bercampur dengan keinginan dunia, dengan pamrih, dengan rasa takut yang bukan karena Allah. Banyak orang mengira sedang berjalan menuju Tuhan, padahal sebenarnya sedang berjalan menuju dirinya sendiri, mencari kepuasan batin, pengakuan, atau rasa aman yang bersifat duniawi. Padahal jalan makrifat bukan jalan untuk menemukan kenyamanan, melainkan jalan untuk melepaskan segalanya demi menemukan Dia yang tak bisa dibandingkan dengan apapun. Karena itu, walad dhallin adalah pengingat lembut agar setiap langkah spiritual selalu disertai niat yang jernih, hati yang tunduk, dan cinta yang murni. Dan akhirnya, ayat ini menutup seluruh perjalanan Al-Fatihah dengan satu kesadaran yang agung, bahwa seluruh kehidupan manusia adalah doa panjang untuk tidak tersesat dari cinta Allah. Ketika engkau mengucapkan amin setelah membaca walad dhallin, sesungguhnya engkau sedang menutup lingkaran perjalanan ruhani, dari pengakuan, permohonan, hingga penyerahan. Engkau mengakui bahwa tidak ada daya tanpa petunjuknya, tidak ada keselamatan tanpa rahmatnya. Dan di saat hatimu benar-benar pasrah, engkau akan merasakan sesuatu yang indah, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, rasa damai yang tidak berasal dari dunia. Itulah tanda bahwa engkau telah kembali, bukan hanya ke jalan yang lurus, tapi ke sumber cahaya itu sendiri. Karena di ujung semua perjalanan, tidak ada yang tersisa kecuali Dia. Dan bagi jiwa yang sampai pada kesadaran itu, setiap napasnya menjadi zikir, setiap langkahnya menjadi doa, dan setiap keheningan menjadi rumah bagi kehadiran ilahi yang abadi. Kini engkau tahu, Al-Fatihah bukan sekadar pembuka kitab, ia adalah pembuka hati. Setiap ayatnya bukan sekadar doa, tapi panggilan untuk kembali kepadanya. Karena sejatinya, seluruh hidup manusia adalah perjalanan panjang untuk memahami satu hal, bahwa jalan lurus itu bukan di luar sana, tapi di dalam hatimu sendiri. Dan ketika engkau menemukannya, disitulah engkau benar-benar telah sampai.